Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Petrus Celestinus Beni Orlalen, NIM 1803030049, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Baik, di sini saya akan kembali mereview buku sebagai tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik. Buku ini berjudul Politik Disintegrasi. Pertama, politik integrasi. Kebijakan publik selalu mementingkan keterpaduan migran tertentu atau migran lain. Kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan jelas berurusan dari waktu ke waktu dengan sifat yang tepat dari kebijakan rancangan untuk mempengaruhi itu pada individu tingkat masyarakat. Kami memahami integrasi sebagai sebuah asumsi normatif, praktik, kebijakan yang selalu tertanam dalam konteks tertentu pada kelompok. Integrasi bukanlah tujuan kebijakan yang nyata di Uni Eropa atau di negara bilangan, terutama pada para migran yang tidak pasti atau sementara termasuk dalam sistem. Konteks dan keinginan yang dirasakan para migran dan minoritas untuk bermigrasi selamanya bergantung pada bagaimana mereka dikolaborasikan oleh negara tempat mereka. Pada satu ektrom, beberapa migran harus memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan imigrasi untuk memperbarui visa mereka, bersatu dengan keluarga mereka, atau pada akhirnya dinaturalisasikan. Proses integrasi ini didasarkan pada konsep pengobatan yang juga sentral dalam kumpulan kata yang kusut dengan umumnya menyumbangkan proses kehilangan kohesi atau kekuatan untuk datang. Ilmu sosial digunakan untuk mendeskripsikan karakter atau komposisi masyarakat sebagai kumpulan tindakan atau kebijakan terhadap mentor yang awalnya ditolak dari kelompok sosial. Doktrin integrasi adalah konsep secara politis dan emosional yang dalam upah hariannya sebagian besar berfungsi untuk menandai keanehan. Mereka yang menjadi sasaran langkah-langkah integrasi selanjutnya diangkat ke posisi pasif, mengaburkan sejarah perjuangan para migran untuk bersamaan hak. Meskipun kami berbagi kritik ini, kami tidak percaya bahwa hanya melimpahkan kritik analisis dan menyerahkan dan definisinya kepada para pembuat kebijakan adalah jawaban yang benar. Perspektif sosial teoritis yang lebih luas, integrasi mengandung masalah dan proses yang harus dihadapi masyarakat secara keseluruhan dan semua anggota secara individu. Dari perspektif seperti itu, tidak ada individu yang dapat sepenuhnya terintegrasi. Konsep dasar integrasi tumpang tindih adalah 3 kerangka analitis yang terkait yang kami bangun melalui kontribusi untuk stratifikasi sipil dan kewarganegaraan kritis. Kami mempertimbangkan ini sebagai stratifikasi kewarganegaraan sorotan berbagai negara yang mungkin ditempati oleh forcing, mulai dari warga negara penuh hingga imigran yang tidak berkenaan dengan negara tersebut. Perbedaan antara pengungsi yang layak dan yang tidak layak dalam kebijakan integrasi nasional dan lokal di Jerman. Pertama, integrasi nasional. Terlepas dari kerangka umum, faktanya sebagian besar peraturannya menambahkan dan menolak sertifikat yang menggunakan deportasi mereka. Hal ini menunjukkan perpecahan dengan ketentuan integrasi nasional yang lebih awal, di mana pengungsi dengan izin tinggal yang aman kurang lebih secara eksplisit dikecualikan. Pengenalan RUU integrasi harus dibacakan sebagai bagian dari serangkaian perubahan yang diperkenalkan pada tahun 2015 dan 2016 sebagai reaksi atas meningkatnya jumlah orang yang melakukan poaching ayam di Jerman. Seperti yang dijelaskan dalam draft undang-undang tersebut, bertambah banyak dan seharusnya kurang integrasi didefinisikan sebagai masalah.
Untuk mengatasi masalah kurang integrasi, rancangan undang-undang tersebut menyebabkan pembagian hukum antara putatif pengungsi asli, gagasan tentang keinginan kuat atau lemah untuk tinggal. Kedua, integrasi sebagai proses dua arah. Rancangan undang-undang integrasi membingkai integrasi di atas semua tugas atas nama pengungsi perorangan, kebijakan integrasi lokal, menganalisis integrasi kerangka rumah merupakan proses dua arah yang menyangkut seluruh masyarakat perkotaan dan lembaga di dalam posisi cukup eksplisit dengan wacana nasional tentang integrasi. Bagi para penculik kota Madiyah, masalahnya adalah keengganan atau kota untuk berintegrasi atas nama individu tertentu, tetapi ketidaksetaraan akses dan partisipasi dalam sistem sosial. Tujuan kebijakan integrasi lokal sungguh-sungguh yaitu menegakkan kesetaraan kasus dan partisipasi dalam bidang kehidupan sosial seperti kesetaraan perumahan, pekerjaan, hukum, politik, dan sebagainya. Integrasi sebagai konsep yang dibandingkan mempertanyakan asumsi di balik strategi integrasi di Roma nasional, Italia, dan Spanyol. Integrasi adalah yang secara tepat dapat dimasukkan ke dalam apa yang diberi label oleh W.R. Galilea pada tahun 1956. Pada dasarnya konsep yang diperdebatkan gagasan-gagasan yang secara tepat tidak dapat dihindarkan sehingga menimbulkan perselisihan tanpa akhir tentang pesan mereka yang tepat di pihak pengguna mereka. Carter memperingatkan bahwa keraguan yang ditawar oleh disputo, ketidaksepakatan substantif para tukang untuk mengatribusikan pada konsep pendaluan. Sementara Italia dan Spanyol memiliki struktur politik dan administrasi yang cukup mirip dengan migrasi Hitlerian dan telah sangat dipengaruhi oleh krisis ekonomi tahun 2008 secara radikal di masa Roma, sementara Spanyol dengan rasa cermat disiapkan sebagai model integrasi yang sukses berulang kali oleh Komitmen PBB bersama penghapusan diskriminasi rasial dan badan internasional bagian lainnya untuk perlakuan terhadap norma dengan tujuan yang berbeda. Model yang lebih luas dibangun atas hipotesis bahwa negara Spanyol secara historis berfokus terutama pada dimensi sosial waktu dari migrasi Roma, sementara Italia mengadopsi pendekatan menggunakan minoritas tertentu. Analisis Nure menegaskan tingkat kepentingan yang berbeda diberikan di masing-masing aspek dari dua aspek budaya dan aspek ekonomi integritas. Rezim integritas Roma, narasi Eropa, dan kolektivitas defragmentasi. Munculnya minoritas Roma sebagai kategori yang akan diintegrasikan melihat yang signifikasi pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Bersama keasikan yang lebih umum dengan perlindungan minoritas di Eropa setelah jatuhnya tembok Berlin dan pecahnya Yugoslavia, dan yang melengkapi itu Copenhagen tahun 1993 mewajibkan negara-negara anggota untuk menunjukkan rasa hormat dan perlindungan minoritas seperti prinsip yang mengarah pada kerangka kerja konvensi untuk perlindungan minoritas nasional yang mulai berlaku pada tahun 1998, yang di luar memerangi diskriminasi berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan budaya dan identitas minoritas nasional. Arus utama penyediaan layanan umum dan penerapan lingkungan yang tidak bersahabat bagi migran ilegal yang tinggal di Inggris. Ketidakteraturan migran bukanlah fenomena yang telah lama terpotong oleh mobilitas atau kehadiran orang-orang
yang bekerja sama dengan peluang kerja yang lebih panas, yang mengubah langkah-langkah regulator melalui apa yang pemerintah negara bagian mencoba untuk melemahkan tempat tinggal dan pengendalian serta pengawasan tidak hanya ada tetapi secara bertahap diperluas dari batas-batas eksternal hingga ke ujung kota. Kondisi logika yang mendominasi dari suatu pemikiran dengan berbagai logika internal memerlukan lebih banyak termasuk penduduk lokal, pekerja, pelajar, dan karyawan. Sebagian besar inklusi dan eksklusi migran terus-menerus terjadi dalam lembaga-lembaga negara kesejahteraan liberal. Kesejahteraan publik juga merupakan faktor utama yang mendorong perusahaan imigran karena mengikuti catatan hak-hak sosial yang penting untuk sekelompok penduduk dengan perpecahan sosial, politik tontonan, kelalaian, dan solidaritas dalam negara pengaman. Seorang kolega untuk bertemu dengan orang-orang migran gerakan pengungsi pro-lokal atau mengantar kritik penyeberangan perbatasan. Orang Hungaria dengan pemerintahnya telah menetapkan salah satu zona transit di mana para migran yang ingin memasuki Hungaria ditahan secara sistematis saat mereka menjalani proses suaka. Informasi tentang perlakuan pemerintah Hungaria terhadap pengungsi ada suatu yang salah, tidak nyaman mendapatkan kamera atau mengambil foto orang-orang yang terdampar dalam kondisi yang menakutkan. Tapi fakta sederhana di sana dan menetapnya semua tampak tidak tepat berjalan sepanjang beberapa meter di perbatasan kawat berduri mencapai gunung kecil. Namun beberapa bulan dia berada di sana, dia tidak pernah melihat satupun migran yang mencoba menyeberang secara mengalar. Saya merefleksikan politik tembus pandang yang menopang pada pemerintahan migran dan pengungsi oleh otoritas pura-pura. Saya menyelidiki bagaimana politik integrisasi yang sedang berlangsung dari sponsor sosial, politik, dan ekonomi yang sudah ada, investigasi oleh para migran dan pengungsi di negara ini dihasilkan melalui praktik-praktik marginalisasi yang spektakuler. Baik, sekian dari review buku saya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan nama dan kata. Sekian dan terima kasih.